Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nomita. Saya mahasiswa STKIP PGRI Trenggalek dari Prodi PGSD. Dan di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Kancil dan Landak. Di suatu hutan hiduplah seekor kancil dan landak. Mereka sahabat sejati dan setiap pagi mereka selalu mencari makan bersama. Seperti pada pagi ini, landak datang ke rumah kancil. Dan ternyata kancil masih tertidur. Kancil, kancil, ayo bangun. Tak lama kemudian kancil bangun dan mereka mengobrol untuk mencari makan di mana. Dan ternyata kancil punya ide kalau kita akan mencari makanan di tepi danau. Di sana itu ada pohon apel yang apelnya besar-besar dan sudah mulai matang. Kemudian keduanya menyetujuinya. Keduanya perjalanan ke sana. Setelah sampai di sana, ternyata pohon apelnya terlalu tinggi. Gak mungkin kalau kancil harus manjat. Akhirnya landak kebingungan. Kancil, ini gimana? Tapi kancil punya ide. Landak, gimana kalau kita lempari batu aja pohonnya? Pasti buahnya jatuh. Ternyata benar, setelah dilempari batu, buahnya jatuh. Dan setelah itu, mereka berdua memakan apel itu. Tapi, mereka kekenyangan dan malah ketiduran di bawah pohon itu. Ternyata landak bangun lebih dulu daripada kancil. Kancil, bangun, udah sore. Ternyata mereka ketiduran sampai sore. Dan akhirnya landak pun bangun, lalu mereka bergegas untuk pulang. Tapi saat perjalanan pulang, landak bertemu dengan musang. Musang itu tidak suka sama kancil dan landak karena mereka, "Hei landak, kamu dapat dari mana buah apel itu? Aku tadi mendapatkan buah apel ini di tepi sungai. Kamu kesana sama siapa, landak?" "Aku kesana sama kancil, musang." "Kamu kok mau sih berteman sama kancil?" Di sini musang udah mulai menghasut kancil karena kancil dulu pernah mencuri timunnya Pak Tani. "Emangnya kenapa, musang? Kancil itu sahabat baikku," kata landak. "Emang kamu lupa kalau kancil pernah mencuri timun milik Pak Tani hingga dikurung berhari-hari?" "Itu dulu, musang. Sekarang kancil menjadi baik dan tidak suka mencuri lagi." "Halah, mana ada, dia itu tetap mencuri." "Tidak, musang." Akhirnya musang dan landak terus bertengkar mempermasalahkan masa lalu kancil yang pernah mencuri timun Pak Tani. Dan ternyata kancil ada di balik pohon besar itu. Dan kancil mendengarkan pembicaraan antara landak dan musang. Dan keesokan harinya, kancil bangun pagi-pagi untuk mencari makan sendiri. Kancil tidak mau lagi berteman dengan landak karena kancil merasa dia tidak begitu baik dengan landak. Dan kancil merasa malu dengan landak karena dia pernah mencuri timunnya Pak Tani. Hingga keesokan harinya, landak menjadi curiga kepada kancil. Kenapa kancil kok menjadi seperti itu? Dia tidak seperti biasanya yang suka mencari makan bersama. Akhirnya pagi-pagi landak memutuskan untuk ke rumah kancil secara diam-diam. Ternyata benar, setiap pagi sebelum landak datang, kancil mencari makan sendiri. Dan landak membuntuti si kancil. Lalu dia bertanya, "Kancil, kenapa kamu tidak mengajakku?" Sambil kancil diam, lalu landak mendekatinya. "Kancil, apa yang terjadi kepadamu?" "Aku takut kamu malu, landak, karena kamu punya sahabat yang suka mencuri seperti aku." "Siapa yang malu, kancil? Pasti kamu mendengarkan perkataan musang kemarin ya?" "Iya, landak." Dan ternyata musang melihat kancil dan landak yang sedang berbicara, dan musang merasa bersalah karena telah membuat kancil berkecil hati.
Kemudian Musang mendekati Landak dan Kancil. Maafkan aku, Kancil, aku tidak bermaksud untuk membuat kamu berkecil hati. Ya Musang, tidak apa-apa. Memang aku dulu pernah mencuri Pak Timun milik Pak Tani. Sebenarnya aku hanya iri kepada kalian berdua, Musang dan Kancil, karena aku tidak punya teman seperti kalian. Kamu tidak usah seperti itu, Musang. Kita bisa menjadi teman. Gimana kalau kita menjadi teman? Ucap Kancil. Benarkah Kancil aku bisa menjadi temanmu? Bisa, Musang. Akhirnya sejak kejadian itu, Kancil, Musang, dan Landak menjadi sahabat dan tidak ada yang saling mengejek. Bahkan setiap hari mereka selalu mencari makan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.